Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, let me introduce myself. My name is Muafi from TBIC with name 2212-398. Yes, on a special occasion today, I will explain and present about the material related to Islamic learning methods. Enjoy watching. Thank you. Ya, sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga saya ingin sedikit menjelaskan sedikit saja terkait pengertian tentang metode pendidikan Islam. Jadi materi metode pendidikan Islam yaitu merujuk pada cara atau pendekatan sistematis yang digunakan dalam proses pendidikan untuk menyampaikan ajaran-ajaran, metode, dan nilai-nilai Islam dengan bertujuan untuk membentuk karakter, memperkuat iman, dan memfasilitasi pemahaman yang mendalam terkait ajaran agama atau ajaran Islam. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada metode taujih. Jadi metode taujih adalah metode pendekatan Islam, pengajaran dan pembinaan yang mengutamakan penjelasan, pengarahan, motivasi dalam pendidikan Islam, yang juga tujuan utamanya untuk memberikan pemahaman mendalam dan arah yang jelas kepada siswa atau individu dalam konteks keagamaan dan moral. Metode ini sering juga digunakan dalam kegiatan dakwah, pembinaan karakter, dan pendidikan agama untuk membimbing peserta dalam menerapkan ajaran Islam secara benar. Metode selanjutnya yaitu metode ta'lim. Jadi metode ta'lim adalah metode atau proses pengajaran yang lebih mengarah pada aspek kognitif dalam pendidikan Islam. Juga ta'lim dapat diartikan sebagai pendidikan atau pengajaran metode mengajar dalam pendidikan Islam. Di antaranya ada beberapa metode ta'lim yang juga sering kita jumpai di kehidupan pembelajaran. Pertama, ada metode ceramah. Mungkin kalian sudah sering ya melihat metode ceramah yang mana biasanya dilaksanakan pada kajian-kajian tertentu, kajian pembelajaran atau kajian keagamaan. Juga metode ceramah kan biasanya digunakan apabila memiliki forum atau memiliki satu audiens yang memiliki yang satu arah seperti itu. Juga ada metode tanya jawab. Sudah pasti dalam satu kegiatan dirasa pasti akan ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab diberikan supaya audiensi dapat berpikir, juga dapat menggambarkan apa yang ternyata sudah diketahui dan apa yang belum diketahui. Jadi di sini metode tanya jawab sangat berguna. Juga metode demonstrasi atau metode eksperimen. Metode demonstrasi yaitu metode yang memperlihatkan terkait hal-hal yang biasanya dibuktikan. Contoh, semisal ada kajian di dalam atau pembelajaran di dalam kelas yang berkaitan dengan fakta atau berkaitan dengan hasil daripada apa yang dicari tahu, seperti menuangkan air di dalam gelas, menuangkan air daripada botol ke gelas, seperti itu kan, itu termasuk metode demonstrasi atau metode eksperimen dalam gaya fisika. Juga ada metode pemberian tugas atau resitasi. Metode pemberian tugas situ sudah pasti karena untuk merecall apa yang sudah dijelaskan
apa yang sudah diketahui, lalu pembimbing atau guru memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan. Terakhir yaitu metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok yaitu metode yang bertujuan untuk saling membangun chemistry satu sama lain dan saling bekerja sama satu sama lain untuk mewujudkan hasil yang diharapkan. Juga metode kelompok memiliki manfaat seperti kerjasama dalam satu kegiatan lah, seperti itu. Lalu metode selanjutnya yaitu metode tarbiyah. Metode tarbiyah adalah metode proses pendidikan yang dilakukan dalam ajaran Islam yang telah melalui proses tafsiyah. Tarbiyah merupakan proses pengajaran yang bertujuan untuk mengembangkan peserta didik untuk secara efektif, kognitif, dan psikomotorik. Tarbiyah juga mencakup berbagai hal seperti pengembangan, pemeliharaan, penjagaan, pengurusan, penyampaian ilmu, pemberian petunjuk, bimbingan, penyempurnaan, perasaan memiliki terhadap anak didik, dan ada beberapa jenis metode tarbiyah, di antaranya tarbiyah imaniyah. Tarbiyah imaniyah yaitu mendidik iman. Lalu ada tarbiyah ruhiyah, mendidik ruh. Lalu juga ada tarbiyah fikriyah, mendidik pikiran. Juga ada tarbiyah atifiyah, yaitu perasaan. Juga ada tarbiyah hulukiyah, yaitu akhlak. Juga tarbiyah ijtimaiyah, yaitu mendidik masyarakat. Ada tarbiyah irodiyah, mendidik cita-cita. Ada tarbiyah badaniyah, mendidik jasmani. Juga terakhir ada tarbiyah jinsiyah, pendidikan seks. Karena dirasa dari pendidikan tarbiyah sangat mengacu pada aspek-aspek menyeluruh, aspek-aspek yang memang perlu diketahui oleh peserta didik dari metode-metode yang tadi atau dari jenis-jenisnya, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada metode tadrib. Metode tadrib adalah metode pembelajaran yang didasari pada prinsip guru, yaitu bertahap dan berulang. Dalam metode tadrib memiliki beberapa prinsip, yaitu prinsip diantaranya guru harus memulai dengan materi yang mudah, kemudian berangsur ke materi yang sulit. Nah, untuk apa? Jadi prinsip ini digunakan untuk mengetahui pelan-pelan dan mengajari secara pelan-pelan dari awal atau dari yang mudah menuju ke yang sedang lalu ke yang sulit, untuk melihat linear pengetahuan peserta didik dalam menjelaskan atau menjawab suatu hal dan memahami suatu hal, seperti itu. Juga guru harus mengulangi materi pelajaran sampai 3 kali. Untuk apa? Jadi mengulangi materi pelajaran sampai 3 kali yaitu untuk benar-benar untuk benar-benar mengingatkan secara detail, mengingatkan secara tekstual atau secara detail gitu tentang materi yang sudah dipelajari, agar tidak mudah lupa, agar tidak mudah hilang, seperti itu. Lalu juga guru harus menghindari kekerasan saat mengajar. Ya, ini sudah pasti sih. Kenapa kita harus menghindari? Karena memang sudah sewajarnya
tidak ada kekerasan dalam mengajar, dan juga saya rasa kekerasan akan memperlambat siswa atau memperlambat peserta didik dalam mengetahui suatu hal, karena memang dia tidak leluasa mempelajari, akan tetapi dia lebih takut kepada gurunya, seperti itu. Jadi tujuan penggunaan metode tadrib adalah peserta didik dapat menghafal kata-kata, menulis, dan memperkuat pemikiran, dan juga menggunakan alat. Jadi peserta didik bertujuan untuk menghafal kata-kata, menulis, dan menggunakan alat. Juga peserta didik dapat mengembangkan kecakapan intelek seperti mengalihkan, membagi, menjumlahkan, dan juga peserta didik dapat menghubungkan antara keadaan dengan keadaan lainnya, juga dapat memperoleh keterampilan tentang sesuatu yang dipelajari. Jadi kalau metode tadrib ini menjelaskan tadi terkait penghafalan, terkait kegiatan-kegiatan yang ada di dalam kelas, seperti itu. Lalu ada metode selanjutnya, yaitu metode selanjutnya ada metode qudwah. Metode qudwah adalah metode pendidikan dan pengajaran Islam yang dilakukan dengan memberikan contoh teladan yang baik kepada anak didik. Qudwah berarti melakukan apa yang diucapkan dan apa yang sudah dilakukan. Contohnya, semisal tenaga pendidik atau guru mengajarkan berhitung seperti 1, lalu peserta didik mengikuti 1, 2, peserta didik mengikuti 2. Jadi metode qudwah secara garis besar adalah metode pengulangan. Metode metode replay, metode mengulangkan sesuatu, mengulangkan perkataan, atau mengulangkan sesuatu yang dikatakan oleh seorang tenaga pendidik atau guru. Metode qudwah juga metode yang menerapkan seorang guru atau pendidik harus bisa menampilkan suri tauladan yang baik di depan anak didiknya, agar perilaku anak sesuai dengan nilai-nilai etika Islam yang diperlukan. Juga sinergitas yang baik antara keluarga dengan sekolah dalam mendidik anak menggunakan metode qudwah. Seperti itu metode qudwah. Ya, jadi itulah metode-metode pendidikan Islam yang pada hari ini bisa saya jelaskan. Metode-metode itu adalah metode-metode yang memang mengacu pada kegiatan pembelajaran kita, atau metode yang digunakan dalam kegiatan pendidikan atau kegiatan tenaga pendidik. Okay, yes, that what I can convey in this material. If there are any mistake, they come from me personally, and the guidance come from Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala, and that's enough from me. More or less, I apologize. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.